X Game. X Game merupakan istilah untuk game horor buatan para fans yang populer setelah munculnya game Sonic X. Konsepnya biasanya mengambil karakter atau dunia game yang sudah terkenal, kemudian mengubahnya menjadi versi yang sangat mengerikan. Pemain tetap memainkan karakter dari game biasanya, tetapi suasana permainannya dibuat sangat berbeda dari versi aslinya. Seperti banyak karakter yang mati, lingkungan game yang hancur berantakan, hingga jumpscare yang mendadak. Sonic X menjadi salah satu game X paling terkenal, dan kemudian memunculkan banyak game serupa, seperti Mario X, Pokemon X, Toy Story X, Yoshi X, Metroid X, Google X, dan masih banyak game lainnya. Dalam kisah di Sonic X, seorang anak bernama Tom menerima sebuah CD dari temannya yaitu Kyle. Di dalam CD itu terdapat game Sonic yang tampaknya biasa, tetapi ketika dimainkan, dunia di dalamnya sudah berubah menjadi tempat yang mengerikan. Pemain kemudian mengendalikan beberapa karakter Sonic seperti Tails, Knuckles, dan Dr. Eggman. Mereka menemukan Sonic dalam bentuk yang berbeda dan akhirnya diburu olehnya. Ice the Horror. Ice the Horror Game adalah game yang dirilis pada tahun 2013 oleh Paulina dan Michael Pabis. Game ini dulu cukup terkenal karena konsepnya yang sederhana, di mana pemain berperan sebagai seorang pencuri yang masuk ke mansion terbengkalai untuk mengambil sejumlah kantong uang. Masalahnya, mansion itu dihuni oleh makhluk bernama Krasue, berupa kepala perempuan yang melayang dengan organ tubuh menjuntai dari leher. Pemain harus menjelajahi mansion sambil mengumpulkan kantong uang dan mencari jalan keluar. Ketika Krasue berada di dekat pemain, lampu dan benda-benda di sekitar dapat bergetar, terdengar suara tangisan, dan karakter mulai bernapas berat. Jika Krasue melihat pemain, tulisan merah run muncul di layar, dan pemain harus segera berlari atau bersembunyi di ruangan yang pintunya tertutup. Salah satu fitur paling khas adalah Iron, yaitu simbol mata yang memungkinkan pemain melihat lokasi Krasue dari sudut pandangnya selama beberapa detik. Semakin tinggi tingkat kesulitannya, semakin banyak uang yang harus dikumpulkan, dan semakin cepat monster mengejar. Game ini juga menambahkan makhluk lain, seperti Charlie, Good Boy, dan Ursula, serta lokasi lain seperti rumah sakit dan sekolah. The Visitor. The Visitor adalah game horror point and click buatan J.G. Barf yang pertama kali dirilis pada tahun 2007. Dalam game ini, pemain akan mengendalikan makhluk alien berbentuk parasit bernama The Visitor yang jatuh ke bumi melalui meteor. Tujuannya adalah memakan berbagai makhluk hidup agar tubuhnya semakin besar dan memperoleh kemampuan baru. Pemain harus menyelesaikan teka-teki dengan memanfaatkan lingkungan sekitar. The Visitor dapat memakan katak, ikan, kucing, burung, hingga manusia, lalu memperoleh kemampuan dari tubuh yang dikonsumsinya, seperti cakar, gigi tajam, sayap, sirip, atau kemampuan lain. Cara korbannya juga sengaja dibuat sangat brutal dan mengerikan, sehingga game ini cukup membekas bagi anak-anak yang dulu memainkannya di situs Game Flash. Slender the Egg Pages. Slender the Egg Pages adalah game yang dirilis pada tahun 2012 oleh Parsec Production. Dalam game ini, pemain berada sendirian di hutan gelap pada malam hari dan harus mencari 8 halaman yang tersebar di berbagai lokasi. Pemain hanya dibekali senter dengan baterai terbatas dan tidak memiliki senjata untuk melawan. Sementara itu, Slenderman, sosok sangat tinggi tanpa wajah yang mengenakan jas hitam, akan muncul secara acak dan memburu pemain. Jika pemain terlalu lama melihatnya atau terlalu dekat dengannya, layar akan mengalami gangguan visual dan permainan pun berakhir. Semakin banyak halaman yang dikumpulkan, Slenderman semakin sering muncul dan waktu untuk melarikan diri semakin singkat. Game ini terinspirasi dari creepypasta Slenderman dan web series Marble Hornet. Popularitasnya juga mendorong munculnya banyak game buatan fans, serta sequel Slender the Arrival yang dirilis pada tahun 2013. The Witch House. The Witch House adalah game RPG maker yang dibuat oleh Fumi dan pertama kali dirilis pada tahun 2012. Game ini dulu cukup terkenal karena tampilannya yang sederhana, tetapi penuh jebakan mendadak, teka-teki, dan kematian yang bisa terjadi ketika pemain salah mengambil keputusan. Pemain berperan sebagai Viola, seorang gadis berusia 13 tahun yang terjebak di sebuah rumah di tengah hutan. Untuk keluar, Viola harus menjelajahi rumah itu, memecahkan berbagai teka-teki, dan menghindari jebakan mematikan. Ia ditemani seekor kucing hitam yang bisa berbicara dan menjadi tempat menyimpan permainan. Seiring permainan berlangsung, terungkap bahwa rumah itu sebenarnya milik Ellen, seorang gadis yang sejak kecil menderita penyakit dan diabaikan oleh orang tuanya. Ellen kemudian memperoleh kekuatan dari seekor iblis dengan syarat harus membawa manusia ke rumah itu sebagai makanan. Spoiler alert untuk kalian, dalam game ini terdapat twist yang cukup mengejutkan di akhir, di mana Viola yang selama ini dikendalikan pemain ternyata adalah Ellen yang telah mengambil tubuh Viola. Sementara sosok yang terlihat sebagai Ellen sebenarnya adalah Viola yang berusaha mendapatkan kembali tubuhnya. Game ini kemudian mendapatkan remake berjudul The Witch House MV pada tahun 2018. Point and click horror mystery game.
Point and click horror adalah subgenre game horror yang mengandalkan klik pada objek, ruangan, dan petunjuk untuk memecahkan teka-teki sekaligus mengungkap misteri. Salah satu yang paling terkenal adalah game The House yang sudah pernah saya bahas pada part sebelumnya, tetapi ada banyak game lain dengan konsep serupa yang dulu populer di era game flash. Subgenre game ini dikenal dengan banyaknya adegan jumpscare yang muncul tiba-tiba. Contohnya seperti Purgatorium yang dibuat pada tahun 2005 oleh Ben Leveler. Dalam game ini, pemain terbangun dalam sebuah kamar anak yang gelap dan harus mengklik berbagai benda untuk mencari petunjuk serta jalan keluar. Awalnya situasinya hanya terasa seperti escape room, tetapi benda-benda di dalam ruangan, seperti kursi dan lainnya mulai mengungkap kejadian di masa lalu. Selanjutnya ada Ex Mortis yang juga dibuat oleh Ben Leveler dan memiliki konsep misteri yang lebih panjang. Pemain akan mengendalikan seorang pria yang terbangun di tengah hutan tanpa ingatan tentang masa lalunya. Ia menemukan rumah tua dan mulai mencari petunjuk melalui catatan, benda, serta ruangan tersembunyi. Dari sana terungkap adanya ritual pengorbanan, dan sebuah entitas kuno bernama Flao yang berkaitan dengan Ex Mortis. Selanjutnya ada Real Horror Stories yang dibuat oleh Game.org. Dalam game ini, pemain memasuki sebuah hutan gelap pada malam bulan purnama yang berada dekat dengan pemakaman. Pemain harus mengklik berbagai benda di sekitar untuk memecahkan teka-teki dan melanjutkan perjalanan. Namun semakin jauh menjelajah, berbagai penampakan dan kejadian aneh mulai muncul. Selain ketiga game itu, game dengan point and click juga dapat ditemukan dalam game White Enamel, The Grudge, The Fogfall, Deep Sleep, The Last Door, dan banyak game lainnya. Ao Oni adalah game survival buatan NoProps yang pertama kali dirilis pada tahun 2008 menggunakan RPG Maker XP. Game ini mengikuti Hiroshi dan teman-temannya yang masuk ke sebuah mansion tua yang dikabarkan dihuni makhluk misterius. Setelah masuk, mereka malah terjebak di dalam dan harus mencari jalan keluar sambil memecahkan berbagai teka-teki. Ancaman utama dalam game ini adalah Ao Oni, makhluk besar biru yang dapat muncul tiba-tiba dan mengejar pemain. Kejar-kejaran menjadi salah satu bagian paling menegangkan karena kemunculannya tidak selalu bisa diprediksi. Spoiler alert untuk kalian, dalam cerita versi game, teman-teman Hiroshi satu persatu tewas di dalam mansion, bahkan beberapa di antaranya kemudian berubah menjadi Ao Oni. Popularitas game ini berkembang menjadi berbagai sequel dan spin-off, serta diadaptasi menjadi film berjudul Ao Oni yang dirilis pada tahun 2014. Redout adalah game buatan developer Indonesia, yaitu Digital Happiness, yang dirilis pada tahun 2014. Game ini mengikuti Linda Melinda dan teman-teman SMA-nya yang tersesat dan menemukan sebuah kota tua yang sudah ditinggalkan. Mereka kemudian terjebak dalam sekolah tua yang dipenuhi hantu dan kejadian aneh lainnya. Pemain mengendalikan Linda untuk menjelajahi lingkungan game, memecahkan teka-teki, serta menghadapi berbagai makhluk gaib menggunakan kamera digital dan smartphone. Kamera menjadi alat utama untuk melihat dan melawan beberapa hantu yang tidak dapat dilawan secara biasa. Salah satu sosok yang paling dikenal adalah kuntilanak. Kisahnya juga cukup mengerikan karena teman-teman Linda mengalami nasib berbeda. Jika Linda mati, ia dapat terbangun di sebuah dunia gelap seperti alam limbo dan harus mencari cahaya untuk kembali hidup. Kesuksesan game ini kemudian menghasilkan Redout 2 pada tahun 2020 dan diadaptasi menjadi film Indonesia The Redout pada tahun 2019 dengan kisah yang berbeda dari permainan tetapi tetap menggunakan Linda dan konsep dunia gaib sebagai dasarnya. Echo the Dolphin adalah game petualangan dari Sega yang dirilis pada tahun 1992 di mana pemain mengendalikan lumba-lumba bernama Echo untuk mencari teman-temannya yang tiba-tiba menghilang setelah sebuah badai misterius. Awalnya permainan terlihat seperti game santai tentang menjelajahi laut, tetapi suasananya berubah setelah Echo mendapati dirinya sendirian di lautan yang luas. Echo harus melewati laut terbuka yang gelap, menghadapi hiu, makhluk laut purba, gua bawah laut, hingga lingkungan asing yang semakin tidak masuk akal. Musik dan suara dalam game juga membuat suasananya terasa sepi dan menegangkan, terutama ketika Echo harus mencari udara agar tidak tenggelam. Menjelang akhir, cerita berubah menjadi fiksi ilmiah ketika terungkap adanya Vortex, makhluk alien yang secara berkala datang ke bumi untuk memakan kehidupan di laut. Bagian yang paling sering dianggap menakutkan adalah perjalanan menuju markas Vortex dan kemunculan Vortex Queen, makhluk raksasa berbentuk kepala alien dengan mulut besar dan bergigi tajam.